Yang mana namanya? Sobri Lubis, mantan ketua umum Front Pembela Islam. Itu temanya, Bang. Mereka jadi mengumpulkan seluruh kekuatan FPI untuk menghajar, untuk menghantam Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Seluruh tokoh-tokohnya berbicara, ya, pembelaan kepada tuannya, imam ciliknya, itu imam cilik ya. Udah jangan mengklaim sebagai imam besar. Aduh, Imam Unyil. Ya, Imam Unyil. Faktanya Imam Unyil. Itu ya. Itu fakta, Saudara. Tapi ada satu yang dilompati tahapannya. Mereka sudah mengukuhkan, mengklaim sebagai Ahlul Bait Nabi, yang harus wajib kita cintai, kita hormati, kita muliakan. Ada fase yang terlewati. Apa? Pertanyakan dulu mana buktinya dia sebagai zuriyah Nabi. Itu dulu, bos. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Selalu saya sampaikan ini di awal ya. Biasanya saya di akhir menerangkan yang kayak gini nih. Jadi buktikan dulu mereka sebagai zuriyah Nabi, ya. Buktinya kan udah ada surah wal istiqadah. Ulama-ulama udah menetapkan surah wal istiqadah. Ya. Ada metodologi yang baru loh. Dan metodologi itu mampu berpotensi menggugat metodologi yang lama. Atau kalau bahasanya tidak sopan, menggugat, menambah kekurangan metodologi yang lama. Ya, manuskrip tes DNA. Ya, itu. Dan mereka belum menunjukkan manuskrip itu dan tidak punya. Itu. Kemudian setelah mereka bisa menunjukkan, kalau bisa menunjukkan bukti manuskripnya ya, baru silahkan kalian mengaku sebagai zuriyah Nabi. Nah, sebagai zuriyah Nabi ini. Ketika sudah terbukti sebagai zuriyah Nabi, maka harus dibahsul masailkan apakah mereka benar Ahlul Bait Nabi yang diintervensi oleh Allah di dalam Al-Quran, wa yutahhirukum tathira. Itu sampai ke tahapan Ahlul Bait Nabi itu perlu tahapan panjang itu, bos. Jadi jangan dulu mengukuhkan sebagai Ahlul Bait Nabi yang harus dihormati, dicintai, dimuliakan, ya, sebelum melewati fase pembuktian sebagai zuriyah Nabi, sebelum memasuki fase apakah mereka sebagai Ahlul Bait Nabi, apakah Ahlul Bait Nabinya yang diintervensi oleh Allah di dalam Al-Quran, wa yutahhirukum tathira. Itu, bos. Kedua tahapan ini belum dilalui. Jadi batal ente mengklaim sebagai Ahlul Bait Nabi ya. Tuh, Sobri Lubis. Coba dengarkan dulu sama. Ngerti kan? Iyalah. Sebagai satu pedoman, kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh menyakiti Nabi, dan kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk begal-begal nasab. Itu adalah salah satu yang menyakiti hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya tidak diakui, sementara dari zaman dulu ribuan bahkan jutaan ulama semua mengakui nasab Ba'alawi. Sekarang ada orang-orang yang nggak jelas ingin mempermasalahkan. Hati-hati saudara sekalian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Abu Bakar menyatakan, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Artinya urkubu Muhammadan fi ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Nabi Muhammad dengan kita menjaga keluarganya. Artinya muliakanlah Nabi Muhammad dengan kita muliakan keluarganya. Hormatilah Nabi Muhammad dengan kita menghormati keluarganya. Dalam setiap teks Al-Quran ataupun Al-Hadis memang bahasanya Ahlul Bait Nabi. Ya. Tetapi gini loh, harus dibahsul masailkan itu apakah mereka layak sebagai Ahlul Bait Nabi.
Bukan bahasa hadis, bahasa Al-Quran itu habaib, tak ada bahasa itu. Adanya ahlul bait Nabi. Ahlul bait. Dan yang kita pahami ahlul bait Nabi itu ya 5 orang. Nabi Muhammad, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Berhenti di sana. 5 orang. Kalau semua orang ngaku sebagai ahlul bait Nabi, apalagi ada habib-habib yang kelakuannya bejat, biadab, merusak harkat derajat martabat perempuan. Saya banyak buktinya. Udah. Jangan. Mana buktinya? Banyak. Yang beredar di media sosial juga banyak. Perempuan yang dihabisi moralnya, jiwanya, dan lain sebagainya ada. Masa yang kayak gitu, yang diintervensi oleh Allah di dalam Al-Quran, wa yutahhirukum tathira, gak matching, saudara. Masa produk Allah gagal? Kan gak mungkin. Makanya ini bahasa alul bait Nabi ini nih mesti benar-benar dibahsul masailkan. Dan saya di dalam hal ini sepakat kepada Kribo itu tuh. Siapa? Kribo itu. Dia mengatakan kalau ahlul bait Nabi yang tertekskan di dalam Al-Quran itu disematkan kepada seluruh habaib, maka rusak Al-Quran. Kenapa? Karena banyak habib yang bejat, biadab, bangsat. Banyak. Keluar pernyataan ini bukan hanya dari saya, dari Rizik, dari Bahar. Fakta itu. Mereka mengakui kok. Masa iya produk Allah gagal? Katanya wa yutahhirukum tathira. Dan tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran misalnya Habib anu, tak ada. Ahlul bait Nabi udah. Berarti kan seluruhnya. Kalau memang ahlul bait Nabi itu tertuju kepada zuriyah Nabi. Ya. Apalagi ini zuriyah Nabinya masih dipertanyakan, diragukan, bahkan dibatalkan. Kan itu. Jadi nggak matching. Tahapannya harus dilalui dulu. Mereka sebagai zuriyah Nabi atau bukan? Mana buktinya? Kalau sudah sebagai zuriyah Nabi, mereka ahlul bait Nabi bukan? Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang berkeliaran itu bahasanya ahlul bait Nabi, bukan Habib. Nggak ada, Habib itu nggak ada. Yang ada ahlul bait Nabi. Makanya, ayo para ulama ini mesti berkumpul, bahsul masailkan. Ini ahlul bait Nabi ini boleh gak sekelompok orang aku sebagai ahlul bait Nabi? Boleh nggak? Konsekuensinya bagaimana? Produk Allah. Wah, harus hukum tathira. Itu konsekuensinya. Harus itu produk Allah. Jelas teksnya di dalam Al-Quran tuh. Ahlul bait Nabi itu diintervensi oleh Allah. Makanya kenapa para ulama banyak yang mengatakan ahlul bait Nabi itu bukan zuriyah Nabi, apalagi yang ngaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi. Berhenti di 5 orang. Yang jelas udah baiknya, yang jelas udah kemudian masuk surganya, yang jelas udah kemudian dekat dengan Rasulullahnya. Itu jelas. Kalau yang ngaku zuriyah Nabi ini rusak Pak Al-Quran. Rusak makna Al-Quran tuh. Jadi ini Sobri Lubis, jangan dulu bahwa kita ini para pembenci ahlul bait Nabi. Jangan seperti itu, Bos. Itu nggak nyambung itu. Bahkan mengatakan pembenci zuriyah Nabi pun ya itu tidak cocok, karena kita tak pernah membenci zuriyah Nabi. Kita sedang mempertanyakan sekelompok orang yang ngaku sebagai zuriyah Nabi. Kita menuntut minta buktinya mana, manuskripnya mana, kan mereka tak punya. Kalau mereka tak ngaku-ngaku mata jadi soal. Masalahnya Bahar ngaku-ngaku di dalam tubuh mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kan pengakuan. Lah wajar bila kemudian orang kemudian bertanya, mana buktinya? Ngaku-ngaku kan? Kalau nggak ngaku-ngaku selesai, pertanggungjawabannya Anda dengan Allah. Silakan pertanggungjawab, tapi kan ngaku-ngaku. Apalagi melakukan tindakan brutal, biadab, mengintimidasi, mengintervensi atas nama Habib ini sebagai zuriyah Nabi. Ini kan repot, Pak. Ini sudah menjadi problem sosial. Problem sosial. Prof. Manaf Syam Ali itu banyak memberikan bukti di Madura. Lah, udahlah. Panjang kalau mau kita ceritakan. Jadi intinya itu ya, jangan dulu mereka diklaimkan sebagai ahlul bait Nabi.
zuriyah Nabi pun masih dipertanyakan. Dan kalau mereka sebagai benar-benar zuriyah Nabi, ada buktinya. Kalau benar untuk menuju mereka sebagai ahlul bait Nabi itu harus dibahasul masailkan. Dan saya yakin 1000% mereka tak pantas kalau benar zuriyah Nabi, mereka sebagai ahlul bait Nabi. Karena saya nggak mungkin percaya produk Allah gagal. Kalau tidak ada intervensi Allah di dalam Al-Quran, oke lah, 50-50, mungkin ada yang baik, ada yang buruk ahlul bait Nabi itu ya. Tetapi karena ada intervensi oleh Allah di dalam Al-Quran yang wa yutahhirukum tathira, maka harus seluruhnya ahlul bait Nabi ini baik. Maka harus seluruhnya yang ngeklaim ahlul bait Nabi itu suci, perangainya baik, akhlaknya baik, sikapnya baik, tidak pernah merampas harkat derajat martabat orang lain, menghina dinakan apalagi perempuan, memakai nama suci Nabi untuk menginjak-injak orang lain. Kan itu, karena produk Allah jelas dalam. Kalau tak ada intervensi, gak jadi soal. Tapi karena ada intervensi oleh Allah langsung, produk Allah, maka gak mungkin gagal. Dan mereka banyak yang gagal, makanya tak mungkin. Itu aja. Lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari gunakan akal sehat ya, agar kita ini beragama dengan selamat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.